dengan adanya Bawaslu dan DKPP pun masih ada pelanggaran-pelanggaran. Bayangkan, itu dengan adanya, apalagi tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Awas FOM A Bawaslu Kabupaten Malang. Hari ini FOM A spesial edisi. Kenapa spesial edisi? Karena hari ini kita kedatangan tamu besar di FOM A Bawaslu Kabupaten Malang, yaitu Bapak Dr. Haji Alfitra Salam Apu. Begitu Pak ya. Pada hari ini alhamdulillah beliau bersedia dan meluangkan waktunya untuk bersama-sama diwawancari atau sharing pengetahuan beliau di FOM A Podcast Bawaslu Kabupaten Malang. Selamat pagi Pak Alfitra. Ya, selamat pagi Mas Jaber. Alhamdulillah. Ini saya panggilnya Pak Alfitra atau Pak Salam? Mas saja, Mas Alfitra. Jadi biar mudah Pak ya. Iya, memang sudah masih muda Pak. Masih muda. Oke, Mas Alfitra. Iya. Terima kasih. Pak Mas Alfitra ini merupakan putra daerah asli Riau gitu Pak ya. Betul. Begitu. Alhamdulillah jenengan sudah selain di DKPP sebelumnya juga sudah pernah di Sesmenpora ketika era Pak Menteri Imam Nahrawi Dan sebelumnya juga Pak ya. Yeah. Dan juga sekaligus menjadi peneliti LIPI. Iya, betul. Yang mana memang gelar APU itu gelar khusus di LIPI begitu Pak ya. Iya. Ini mungkin Pak Mas Alfitra, ini bagaimana riwayat pekerjaan itu kok dari awal menjadi peneliti pada akhirnya di Sesmenpora setelah itu menjadi di KPP, itu bagaimana jalan ceritanya gitu Pak? Ya, perjalanan ini panjang ya, berliku-liku ya. Iya. Memang saya berasal dari Riau, tapi di Riau itu hanya SD. SMP, SMA, kuliah itu sudah di Yogyakarta. Setelah selesai dari UGM, saya bekerja di LIPI, ya kan, sebagai peneliti politik. Ya alhamdulillah sudah sampai tingkat yang paling tinggi lah, ahli peneliti utama. Saya kira itu dalam proses penelitian itu adalah derajat yang paling tinggi, ya kan. Tetapi setelah di LIPI saya dikaryakan, pernah menjadi direktur BP7, masih ingat waktu penataran B4, pernah juga di staf ahli dan staf khusus Kementerian Pedesaan, dan akhirnya kebelasuk di Kemenpora. Basic saya sebetulnya HI Mas, hubungan internasional UGM. Ya, di Kemenpora saya beberapa tahun mengurus kepemudaan sebagai deputi, kemudian sebagai sekjen Sesmenpora yang mengatur semua proses-proses administrasi, dan kembali lagi ke LIPI, dan saya akhirnya ditakdirkan ke DKPP sebagai anggota DKPP gitu. Alhamdulillah. Selama menjadi Sesmenpora itu kan sejarahnya, kalau saya melihat di beberapa sumber itu jenengan juga mengikuti atau mengalami proses pembukuan PSSI ketika itu Pak ya? Iya betul. Sampai jenengan sebenarnya yang diminta untuk menandatangani. Iya, sebenarnya waktu pembukuan PSSI itu pada mulanya Pak Imam Nahrawi itu saya yang minta tanda tangan. Selaku Sesmenpora. Tetapi saya mohon kepada Pak Imam Nahrawi waktu sebagai Menpora, ini karena urusannya besar, ya kan, saya minta menteri lah yang selayaknya untuk mendatangkan surat itu. Akhirnya surat itu ditandatangani oleh Pak Imam Nahrawi dan kita bawa langsung ke Surabaya. Nah, ketika itulah sejarah awal mulanya reformasi PSSI dengan ada pembukuan, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik. Saya kira kontribusi pembukuan itu saya kira sangat positif bagi PSSI sekarang. Ya, karena memang awal-awal mungkin pembekuan itu dianggap kemunduran, tapi ternyata buktinya suatu hal yang tindakan yang luar biasa waktu itu. Orang tidak menyangka sama sekali kita membekukan PSSI kan, karena proses carut marut, kemudian ada lagi skor main bola, macam-macam semuanya. Saya kira evaluasi di dalam proses pembukaan itu saya kira berjalan positif, dan sekarang kita lihat sekarang sudah semakin baik gitu. Oke. Untuk di DKPP sendiri Pak Alfitra, ini basicnya atau awal memasuki dunia DKPP, atau tadi bahasanya kecemplung ke DKPP itu awalnya memang mendaftarkan diri atau bagaimana? Ya sebenarnya
ya tidak ada niat juga sebenarnya pada mulanya ke DKPP, karena saya kembali di LIPI kan, saya konsentrasi ke politik internasional, ASEAN, otonomi daerah. Ya ada beberapa pihak yang meminta saya untuk ke DKPP, ya saya terima. Meskipun pada mulanya saya tidak begitu kenal dengan DKPP, tetapi basic tugas dan wewenang KPU, Bawaslu kita sudah paham semuanya. Jadi saya dengan mudah, apalagi saya sebagai ketua umum asosiasi ilmu politik, jadi dengan mudah saya bisa mempelajari dengan cepat bagaimana proses persidangannya, bagaimana tugas dan fungsi DKPP. Ya akhirnya sekarang hampir 5 tahun, nanti bulan Juni tahun 2022 sudah habis. Ya paling tidak pengalaman dalam proses mendewasakan KPU, Bawaslu, dalam proses demokrasi di Indonesia, dalam proses penanganan pelanggaran etik, saya kira saya cukup bersyukur lah mendapat pengalaman yang luar biasa dalam bersama-sama dengan Bawaslu dan KPU gitu. Jadi memang bisa dibilang bukan kecemplung Pak ya, karena memang sudah punya keahliannya gitu kan. Ditakdirkan Allah di situ Mas. Sudah, memang basicnya sebelumnya memang sudah di politik. Ketika masuk di KPP. Jadi saya tidak begitu sulit lah untuk terjun ke DKPP, karena saya sudah memahami betul tentang apa itu pemilu, pengawasan. Tinggal saya menyesuaikan aja dengan peraturan-peraturan DKPP gitu. Oke, siap. Saya juga sekarang pernah membaca langsung dari website resmi DKPP RI ketika itu. Saya coba membaca, di situ ada statement jenengan, statement Bapak itu yang mengatakan bahwasanya DKPP itu lahir dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Ini kan kalau dibaca sekilas, ini seolah-olah menjadi kritik besar untuk Bawaslu dan juga KPU. Jadi di Indonesia itu Mas, institusi penyelenggara pemilunya itu kan ada 3. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Di luar negeri tidak ada satupun negara di luar negeri itu punya DKPP yang khusus menangani etik. Berarti khusus di Indonesia. Bawaslu pun juga hanya beberapa negara yang memiliki Bawaslu. Ini kan indikasi ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara. Sudah ada Bawaslu, perlu DKPP lagi, ya kan? Nah, tingkat ketidakpercayaan inilah menurut saya lahirnya ada Bawaslu, adanya DKPP, dan juga mungkin termasuk juga di Gakumdu, ya kan? Nah, kita harapkan institusi yang sudah sangat baik ini bisa memberikan kontribusi dalam proses demokrasi di Indonesia. Karena ya satu-satunya di dunia DKPP ini hanya di Indonesia aja. Tidak ada satupun negara yang memiliki lembaga etik khususnya untuk mengawasi, menangani pelanggaran etik penyelenggara pemilu gitu. Jadi ini background mungkin akibat ketidakpercayaan pada masa Orde Baru. Ya kan? Residu-residu itu masih ada ketika masa reformasi, ketidakpercayaan kepada KPU, ya kan? Apalagi waktu KPU zamannya reformasi ada 40 anggota KPU, gitu kan, 40 partai, gitu kan. Nah ini saya kira kita harapkan lama-lama ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara ini semakin menipis. Ya kita harapkan juga mungkin di KPP Bawaslu pada satu saat mungkin sudah ada, kalau masyarakat sipilnya sudah semakin kuat, gitu. Berarti memang adanya Bawaslu dan juga di KPP itu tidak semua negara ada Pak? Tidak semuanya. Berarti ini di negara-negara lain itu justru masyarakat sipil yang lebih kuat, yang menjadi pengawasnya. Saya kira tingkat kedewasaan politiknya juga berbeda-beda kan, apalagi kita kan sekarang baru masa reformasi, ya kan. 30 tahun kita sudah dicekokin masa Orde Baru yang kita tahu sendiri pemilu di zaman Orde Baru kan. Hasilnya sudah tahu sebelum mencoblos. Ya pernah ada video-video yang di Indonesia itu sebelum nyoblos sudah tahu duluan begitu. Kalau memang DKPP adanya Bawaslu di Indonesia itu tidak ada di beberapa negara. Kalau Bapak Alfitar sendiri melihat ini sebuah prestasi di Indonesia atau memang sebuah kekhawatiran di Indonesia? Ya Indonesia ini negaranya luas Mas ya. Ada 34 kabupaten, terpecah-pecah di kepulauan, pemilihnya cukup besar. Bayangkan aja satu provinsi saja, bisa Jawa Timur, itu bisa satu negara di sebuah negara di Eropa, ya kan. Jadi dengan besarnya itulah menurut saya keberadaan institusi Bawaslu dan DKPP itu saya kira sangat dibutuhkan. Dengan adanya Bawaslu dan DKPP pun masih ada pelanggaran-pelanggaran, bayangkan. Itu dengan adanya, apalagi tidak negara itu kan serentak pada suatu hari semuanya menyelenggarakan itu, saya kira kalau tidak ada lembaga-lembaga seperti Bawaslu dan DKPP dan penguatan masyarakat sipil, ya saya kira kita tidak banyak berharap lagi gimana hasil pemilu yang akan terjadi. Dengan apa yang disampaikan Pak Alfitra ya, berarti jika memang DKPP itu hadir karena ada ketidakpercayaan
masyarakat, kepada Bawaslu juga KPU sebagai penyelenggara pemilu. Setelah 5 tahun Bapak Alfitra itu di DKPP, apakah memang dengan adanya DKPP itu mengikis ketidakpercayaan masyarakat itu kepada penyelenggara pemilu? Ya, di Indonesia ini orang mencari keadilan dalam kepemiluan itu pintunya banyak sekali. Oke. Pertama, pintu pertama adalah Bawaslu. Ya kan? Itu pintu pertama kalau orang ingin klaim, ya kan? Ada DKPP, ada MK, ada MA, ada polisi. Saya kira di Indonesia ini surga bagi orang mencari keadilan. Ya. Tetapi dengan banyaknya pintu masuk itu, saya kira ini juga tidak efisien, tidak efektif. Karena banyak sekali orang tidak puas di polisi bisa langsung ke MA, tidak puas ini langsung ke Bawaslu. Nah, saya kira ini kan menimbulkan ketidakpastian cukup panjang. Ya kan? Saya kira ke depan, saya kira harus diwujudkanlah suatu peradilan pemilu yang satu pintu saja, tidak usah melalui banyak-banyak pintu, sehingga dengan demikian peserta pemilu merasa cepat, merasa ada kepastian, ya kan? Dan saya kira saya tidak tahu apakah Bawaslu, apakah DKPP menjadi embrio peradilan pemilu itu, saya kira bisa dipikirkan ke depan. Tetapi saya kira proses-proses peserta pemilu mencari keadilan terlalu panjang, terlalu banyak, terlalu panjang. Inilah menurut saya proses-proses pemilu yang melelahkan di Indonesia, apalagi serentak, Mas. Melelahkan bagi peserta, melelahkan bagi penyelenggara, dan masyarakat juga lelah. Kapan ini bisa menjadi suatu kepastian itu? Sudah menang, belum tentu menang, Mas. Karena masih ditutup lagi. Masih ditutup lagi oleh MK, ya kan? Masih lagi melalui macam-macam sekarang. Jadi pintu-pintu masuk yang cukup banyak ini saya kira perlu dievaluasi, ya kan? Karena bagaimana juga ini menimbulkan ketidakpastian yang panjang dan melelahkan dalam persoalan politik. Baik, dengan kata lain, dengan adanya DKPP itu juga memang Pak Alfitra merasakan memang ada efek positif dengan adanya DKPP itu, Pak. Selanjutnya ini, Pak, ada juga isu-isu yang menarik juga saya baca di beberapa artikel itu, bahwasanya ada isu-isu menarik yang mungkin tidak dibahas di beberapa podcast ataupun yang lain. Seperti contoh, maksudnya di KPP itu di tahun 2019 itu sudah menerima 11 aduan gitu, Pak ya. Menerima sekitar 11 aduan yang itu tentang kode etik yang berhubungan dengan kekerasan kekerasan seksual. Itu bagaimana di KPP menanggapi perkembangan isu itu? Berarti kan kalau 11 aduan selama setahun itu berarti bisa dibilang 1 bulan itu 1 kasus gitu, Pak ya. Iya, ini sebenarnya di dalam buku saya Setitik Roda dalam Pemilu itu saya kira sudah cukup lengkap, ya kan, background, fakta-fakta yang terjadi, dan memang ada kecenderungan perilaku-perilaku non tahapan yang kegiatan-kegiatan penyelenggara pemilu yang amoral dan asusila itu semakin meningkat, ya kan. Jadi oleh karena itu saya selalu menganjurkan, meminta kepada penyelenggara itu harus berhati-hati, ya kan, iman yang kuat, ya kan. Bahkan kegiatan-kegiatan itu sangat vulgar gitu loh, ya kan, antara sesama penyelenggara, ya kan, misalnya Bawaslu sama Panwascam, KPU sama PPK, ya kan, belum lagi dengan relasi demokrasi, ya kan. Saya kira relasi kekuasaan itu sangat erat sekali terjadinya proses-proses pelecehan seksual itu, dan saya minta supaya ini indikasi-indikasi yang cukup naik ini saya kira menjadi perhatian serius, ya kan, karena ini adalah berkaitan dengan non tahapan, ya kan, bahkan meskipun sekarang tidak ada tahapan, tetapi kegiatan-kegiatan itu tetap kita pantau. Nah, dan di DKPP itu kalau ada berkaitan dengan asusila itu biasanya kita sidangan tertutup, ya kan. Kita lihatkan semuanya, jadi kita tetap melindungi korban atau apa semuanya, tetapi saya kira yang asusila moral itu saya kira ini sangat-sangat memprihatinkan sekali lah. Dan memang terjadi, Pak ya. Yang memang terjadi di penyelenggara pemilu. Yang terakhir kita lihat kan melalui video call, ya kan, dengan seorang perempuan, dan akhirnya kita pecat. Dan pada umumnya pelaku-pelaku yang penyelenggara pemilu yang melakukan amoral asusila itu kita lakukan langsung pecat, diberhentikan langsung. Tanpa melalui proses sidang atau? Oh jelas, proses sidang pertama, kalau belum clear sidang kedua, dan itu juga di rapat pleno kan. Dan tentu kita tidak sembarang semua
semua yang asusila itu juga kita terima sebenarnya. Iya. Pernah juga dulu kita menerima ada seorang perempuan penyelenggara hamil katanya kan. Nah kita nggak tahu hamilnya kenapa, ya kan? Kok dilaporkan, ya kan? Ada kaitannya. Jadi tidak semua persoalan-persoalan asusila itu juga kita proses gitu. Iya, iya. Jadi memang tidak semua aduan tentang asusila itu diterima gitu Pak ya. Ada mungkin masalah sangat private, kita nggak tahu sama sekali. Yeah. Tapi yang kaitan dengan relasi kekuasaan, menyangkut kredibilitas penyelenggara, citra dari penyelenggara, kita juga akan pertimbangkan itu semua. Jadi memang relasi kekuasaan itu memang sangat menjadi faktor, menjadi instrumen untuk eksploitasi dari seksual. Ya, okay. Berarti memang di DKPP juga beberapa kali menerima aduan itu ditanggapi secara serius Pak ya, sampai ada pemecatan beberapa. Ya, kebetulan hal-hal yang berkaitan dengan asusila dan amoral itu kebetulan saya hampir sebagian besar ketua sidangnya. Jadi saya betul bagaimana tingkat kesalahan, tingkat kekeliruan, tingkat asusilanya, ya kan. Saya kira ya di DKPP biasanya kalau sudah tingkat asusila itu ya Pak dulu kalau sudah ada bukti yang kuat, ya kita langsung diberhentikan karena itu tidak layak menjadi penyelenggara. Diberhentikan, oke. Sanksi pemberhentian terhadap oknum-oknum penyelenggara mungkin begitu Pak. Kayak sanksi pemberhentian itu apakah Pak Alfitra itu sudah melihat bahwasanya itu memang solusi terbaik? Ataukah memang ada efek jerah yang memang? Mas, sanksi pemberhentian itu kan tujuannya menjaga kredibilitas penyelenggara, menjaga demokrasi, menjaga agar proses-proses pemilu itu berjalan baik. Ada dua hal yang mungkin yang sangat erat kaitan dengan itu berkaitan dengan integritas. Pertama, kita tidak ada menginginkan perubahan suara. Itu adalah pelanggaran yang paling berat dan tidak bisa dimaafkan. Merubah suara. Apakah itu merubah suara pada tingkat kecamatan, tingkat TPS atau tingkat kabupaten itu tidak maaf. Kemudian merubah caleg, bayangkan calegnya seharusnya A jadi B, itu juga tidak bisa dimaafkan. Kami biasanya langsung melakukan pemecatan. Kasus Ibu Evi misalnya, KPU RI, itu kan kasus adalah merubah caleg di Kalbar, yang seharusnya A dipilih B, ya kan? Ini kan kesalahan besar. Tugas dari seorang KPU adalah menentukan siapa pemenang dengan fair, ya kan? Nah, keliruan itu menurut saya itu kesalahan fatal dan itu benar-benar melanggar integritas dari pemilu. Kita biasanya kita pecat langsung. Mungkin atmosfer memang kekerasan seksual itu di Indonesia mungkin memang beberapa minggu ini, beberapa bulan ini juga ada beberapa kasus kekerasan seksual Pak ya. Usaha sendiri mungkin dari DKPP secara internal untuk untuk membentengi hal itu, perkembangan kasus kekerasan seksual itu apa mungkin yang pernah dilakukan di KPP secara internal begitu mungkin. Wah, itu seharusnya istri saya nanti dulu nanti akan menjawab itu semuanya itu. Ya kan. Yang jelas kita sifatnya kan pasif. Menerima laporan. Kalau nggak ada laporan, bagi yang melakukan asusila ini nggak kewenangan juga nggak aman-aman aja sebenarnya. Ya kan. Kalau nggak ada laporan, ya kan, kita sifatnya pasif. Tetapi kalau ada laporan, pasti kita akan proses. Selama ini kita selalu untuk mencegah pelecehan seksual, asusila itu ya kita memberikan pendidikan politik yang bagus. Pemecatan itu adalah suatu pendidikan politik yang bagus. Tidak ada peduli. Berarti memang pemecatan itu bukan cuma hanya sanksi bagi si pelaku, tapi pemecatan itu juga pendidikan contohnya supaya yang lain itu tahu bahwa ini adalah pelanggaran integritas yang sangat berat sekali, ya kan. Di samping tadi merubah suara, merubah caleg, ya kan. Itu juga suatu hal yang tidak bisa diampunkan. Kita harapkan nanti semua tim sel nanti KPP RI bisa memahami itu semuanya. Ya mungkin memang isu-isu kekerasan seksual nanti tanyakan sama istri saya, Pak Lulu, karena dia sedang menggolkan RUU PPTKS. Mungkin nanti Mbak ini bisa mendalaminya. Tapi memang kekerasan seksual itu juga menjadi isu-isu menarik dan alhamdulillah memang di KPU sendiri, Bawaslu sendiri memang banyak dan alhamdulillah dengan adanya DKPP itu memang dengan pemecatan itu menjadi sebuah ketegasan bagi itu sebagai pendidikan supaya itulah salah satu pencegahan daripada DKPP gitu. Tapi memang kan kalau di DKPP kalau ada sebuah artikel yang mengatakan secara DKPP di peraturan DKPP itu sendiri tidak ada aturan tertulis sebenarnya Pak ya, aturan tertulis tentang kekerasan seksual itu Pak ya. Tidak ada, itu kan berkaitan dengan citra seorang penyelenggara. Kita tidak ingin penyelenggara itu memiliki citra yang jelek.
Anda pun kalau misalnya di lampu merah melanggar, kan itu Anda pejabat, kan melanggar itu juga, sama dengan itu juga kan. Jadi saya kira pemecatan, merehatkan penyelenggara itu, saya kira suatu pendidikan, suatu pelajaran yang menarik lah bagi semua penyelenggara untuk di Indonesia gitu. Oke, terima kasih Pak Alfitra. Mungkin selanjutnya bisa menyampaikan sedikit closing statement Pak ya. Mungkin karena jenengan hadir di FOMA Bawaslu Kabupaten Malang ini, dan saya yakin sekarang juga sahabat-sahabat Awas Bawaslu Kabupaten Malang juga sedang melihat atau menonton podcast Hagara ini, mungkin ada pesan dan juga pesan-pesan penting yang akan disampaikan oleh Pak Alfitra kepada Bawaslu Kabupaten Malang secara ini namanya kan forum FOMA ya. Nah, FOMA. Saya berharap kepada semua teman-teman Bawaslu, ya kan, FOMA itu adalah data primer di dalam proses pengawasan penyelenggara pemilu. Saya minta FOMA itu diaudit dalam artian banyak sekali FOMA itu tidak dibaca oleh komisioner. Padahal di sana adalah data-data primer di mana harus ditindaklanjuti oleh komisioner. Nah, selama ini saya melihat lemahnya adalah pertama mungkin penulisan FOMA yang kurang baik atau tidak ada BIMTEK yang komprehensif. Kedua, tidak ada audit terhadap FOMA itu sendiri. Kan banyak, semua penyelenggara punya FOMA semuanya, ya kan? Nah, mungkin dalam forum namanya ini FOMA juga, saya kira saya berharap bahwa semua sumber dari persoalan ini adalah di FOMA itu. Nah, saya minta itu diaudit, dijaga bagaimana proses-proses penulisannya sehingga ini berguna bagi proses tindak lanjut pengawasan di penyelenggara pemilu. Oke, terima kasih. Memang adanya FOMA podcast ini, kita mengambil nama FOMA ini memang karena FOMA itu merupakan jiwanya pengawasan, begitu Pak. Makanya saya bilang itu harus dipelajari dan diaudit, karena di situ data primer yang bisa ditindaklanjuti oleh masyarakat dan penyelenggara. Oke, terima kasih Pak Alfitra atas waktunya, waktu yang singkat ini. Terima kasih telah hadir di Bawaslu Kabupaten Malang. Tepatnya sudah mau sharing-sharing di podcast kita, yaitu FOMA podcast Bawaslu Kabupaten Malang. Oke, terima kasih Sobat Awas. Saya kira FOMA podcast tidak akan hanya berhenti di sini, akan ada beberapa FOMA selanjutnya yang akan lebih menarik juga, dan juga akan ada FOMA lagi yang kita laksanakan. Jadi salah satu bentuk usaha dari Bawaslu Kabupaten Malang untuk menyuarakan tentang pengawasan dan Malang mengawasi, seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Bawaslu Kabupaten Malang, Malang Mengawasi. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuberi. Terima kasih Pak.